Takut dia. Ya, kita tes dulu. Ya. Om Swastiastu. Om Sidirastu Tadastu Namo Swaho. Ya, ya artinya dumugi apa yang kita lakukan hari ini memberikan sebuah kesuksesan yang kita dapatkan. Ya, napi nane budon semang klau niki adalah bagian daripada mengucapkan rasa syukur kehadapan Ida Betara yang membidangi terkait dengan nanti ada aneh yang kerejekian Dewi Laksmi juga. Nah, sehingga pada hari ini sebenarnya japa mantra yang perlu kita lakukan adalah japa mantra Puja Laksmi, karena bagian daripada terkait dengan pemujaan kesuburan, kerejekian, baik berupa barang, uang, emas, perak, seperti itu. Nah, perlu diluruskan bahwa beberapa mitos yang terkait dengan hari ini itu, yaitu kadang-kadang orang tua kita bahwa tidak bisa uang untuk berbelanja. Nah, Pak, kemudian di dalam yang dengar kemarin dari teman-teman Sulingge bahwa di dalam lontar Sundari Gamo, yaitu beryoganya rambut sedano, harta kekayaan permata emas, di situ yang diharapkan adalah jangan melakukan sebuah transaksi yang tidak ada barang seperti itu. Nah, artinya Titiang juga belum melihat benar, artinya tidak berupa barang itu, artinya diharapkan tidak membayar hutang di situ karena tidak ada transaksi barang. Kemudian menabung juga. Nah, ini menabung. Nah, apakah orang melakukan dana punyo juga dilarang? Ya, saya rasa tidak. Karena apa? Di dalam kita melakukan dana punyo ada yang bijo yang kita dapat, sari yang kita dapat, seperti itu. Nah, sehingga kita tidak salah bahwa pada saat melakukan sesari menggunakan uang dikirain tidak adanya barang itu, sehingga benar-benar mudah-mudahan dengan tirto mesari itu kita dapatkan. Nah, itu. Nah, nanti ke depan ya, perlu dicarikan logik yang terkait dengan sastra niko, karena beberapa mitos itu perlu diluruskan. Nah, sebenarnya prosesnya adalah saya sangat senang mendengar Pak Umar itu, uang adalah tidak segalanya, tapi uang bisa menyelesaikan segalanya. Nah, itu sangat bagus, sangat senang kita melihat. Apa yang kita harapkan dari situ adalah sebuah proses. Nah, di sini kami ingin memotivasi teman-teman generasi muda, yaitu di mana hal-hal yang baru kami buat, yaitu istilahnya dengan Pancakarya. Nah, ini baru nih, tidak ada di dalam buku-buku yang kami juga koordinasikan. Apa itu Pancakarya? Adalah 5 daripada jenis karya. Mudah-mudahan di samping itu juga kemarin kita koordinasi dengan Pak JM juga, kita berharap bahwa syukuri teman-teman di sini yang ada di dinas di Bali, kita harus bersyukur sekali, karena kalau kita di luar banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Berdoa, beriadnya bisa kita lakukan di Bali. Kalau kita di luar semua bisa, tapi artinya ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan seperti di Bali. Contohnya ada biaya tambahan, kemudian kita tidak bisa kumpul keluarga. Bersyukurlah teman-teman bisa bekerja di PLN Bali dan
kita bekerja di tempat asal kita. Nah, itu sangat bagus, sangat bersyukur. Ya, mudah-mudahan hari ini juga kita bersyukur karena bagian daripada pemujaan Dewi Laksmi, Dewi Kesuburan. Nah, kembali daripada pancakarya di situ yang sehingga bisa mendorong, menggerakkan anak-anak muda kita semua. Pertama adalah mulai bekerja. Nah, mulai bekerja ini ya memang kalau sesuai dengan kompetensi SDM di situ adalah ya level-level 1 itu adalah mengetik, kemudian membuat, kemudian kerjanya adalah orang mulai bekerja itu kadang-kadang ada istilahnya baru adalah bahwa upahnya tidak full, kemudian 50-75% kita semua mengalami sebagai calon pegawai itu orang mulai bekerja. Apapun disuruh membuat, mengetik, menyiapkan pasti dilaksanakan. Nah, oke. Yang kedua adalah bekerja. Bekerja, bagaimana bekerja adalah hasil kerja itu sama dengan upah. Itu yang dinilai. Nah, kemudian pada saat orang sudah bekerja, bagaimana dia menyusun, bagaimana dia membuat sebuah laporan hasil kerjanya, baik teknis, operasional. Nah, itu adalah orang bekerja dibayar sesuai dengan upahnya. Yang selanjutnya adalah bekerja besar. Apa yang dimaksud dengan bekerja besar adalah ada inovasi dan terobosan di sini. Nah, inovasi ada terobosan di sini. Bagaimana dia merencanakan, bagaimana dia memonitoring, bagaimana dia mengevaluasi, bagaimana dia membuat sebuah terobosan-terobosan baru yang menyebabkan menjadi lebih optimal, lebih murah, lebih cepat, yang jauh bisa menjadi dekat. Itu adalah bekerja besar. Artinya bekerja nomor 2 ditambah dengan inovasi dan terobosan. Itu. Kemudian selanjutnya adalah berkarma. Apa itu berkarma? Nah, berkarma adalah 3 ditambah inovasi terobosan secara tulus ikhlas. Artinya kami sering melakukan, ngajak teman-teman kemarin orang panti kami ajak bahwa tidak ada yang menyuruh bagaimana membuat sebuah perpustakaan digital yang bisa bermanfaat bagi semua orang di sini. Itulah yang namanya tulus, karena tidak ada perintah dari atasan maupun yang bisa yang menugaskan, itu tidak ada perintah. Teman-teman kita ajak panti asuhan kebetulan yang ada di Denpasar di depan Poltabes itu, kami minta ajak teman-teman, ayo lakukan ini secara tulus ikhlas, sehingga mari kita berkarma. Itu bagian daripada kita berkarma. Artinya kita melibatkan diri bidang lain, menyelaraskan bidang lain. Kemudian ini adalah panggilan jiwa yang tulus ikhlas. Nah, ini adalah panggilan jiwa yang tulus ikhlas. Karena berkarma itu adalah sebuah bekerja ditambah inovasi ditambah dengan tulus ikhlas. Karena panggilan jiwa kita. Ya, mudah-mudahan dengan berkarma ini ya kita didorong sebuah kesuksesan bahwa teman-teman ada inovasi. Kami merangsang bahwa inovasi itu adalah orang-orang yang sudah melebihi di atas rata-rata gitu. Kadang-kadang di atas rata-rata bahwa dia memiliki terobosan inovasi karena pasti talent dan hal-hal lain yang dia memiliki sebuah kelebihan yang khusus. Nah, sehingga berkarma itu ada inovasi, ada tulus ikhlas. Ya. Yang terakhir adalah bagaimana berkarma besar. Nah, berkarma besar adalah yang nomor 4 ini ditambah nomor 5. Artinya berkarma ditambah dengan tulus ikhlas, legacy yang dihasilkan, kemudian niskala, skala dan niskala. Yaitu, ya artinya bagaimana panggilan jiwa yang tulus ikhlas itu terkait dengan korporasi. Kalau orang-orang yang sudah mengintegrasikan, mensinergikan, itu levelnya sudah 5. Levelnya 5. Kemudian ya, sehingga benar-benar sebuah inovasi terobosan yang tulus ikhlas yang memiliki legacy termasuk skala niskala. Nah, ini yang perlu kita dorong bahwa teman-teman baik teman-teman muslim kadang-kadang ini yang kita harapkan, karena di staf-staf kita juga bahwa bagaimana itu
menjadi kita berkarma besar, karena yang terakhir adalah kalau orang-orang itu berkarma besar, rezeki dan yang lainnya tidak akan tertukar seperti itu. Itu kalimat benar yang kami dapat di teman-teman lain, ya, sehingga benar-benar bagaimana kita mensyukuri, dan di hari Buddha Cemeng Klau ini bagian daripada kita mensyukuri hasil kerja kita yang merupakan bagian daripada Dewi Kemakmuran, Laksmi Puja, kemudian Ida Betara melanting di sini, ya, artinya itu yang kita berharap bahwa pancakarya itu adalah mulai bekerja besar, berkarma dan berkarma besar. Nah, itu harapan kita sehingga teman-teman kembali lagi semangat bekerja dan berkarma besar adalah ibadah yang tulus ikhlas, baik skala dan niskala. Nah, kemudian slogan yang sangat penting kita dalam proses Pancakarya ini adalah memang hal yang sudah diteruskan oleh generasi kita, senior-senior kita, sangat bagus untuk memotivasi teman-teman kita, yaitu mengeluh tanda tak mampu, pribadi tangguh pantang mengeluh. Nah, itulah Pancakarya yang kami ciptakan, adalah bagian daripada kami mendorong bagaimana sebuah sastra-sastra itu, dan kami adalah bagian daripada pendiri Yayasan Gayatri Mantra. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Dan hal-hal yang baru yang perlu kita bangun sehingga mendorong kita semua menjadi lebih optimal, termasuk juga ya semua dan rezeki, kemudian sebuah jabatan dan lain-lain itu akan didapat sesuai dengan karma besarnya. Demikian, terima kasih. Om Santi Sandi Sandi Om.